Pemirsa, Kejaksaan Agung ungkap kronologi kasus korupsi minyak mentah yang melibatkan 7 orang tersangka. Para tersangka terbukti secara sengaja membuat produksi dalam negeri tak mampu mencukupi kebutuhan minyak mentah sehingga impor dilakukan dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Kejaksaan Agung mengungkap kronologi kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama K3S yang terjadi sepanjang 2018-2023. Dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung Jaksaan Agung Jakarta pada Senin malam 24 Februari, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar menyebut, Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OHA yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang dengan cara sengaja menolak produksi minyak mentah dari K3S. Dengan demikian, produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya, hingga pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Harga pembelian impor tersebut, apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri, terdapat perbandingan komponen harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikan. Jadi saya perjelas, pada saat K3S mengekspor bagian minyaknya karena tidak dibeli oleh PT Pertamina, maka pada saat yang sama PT Pertamina mengimpor minyak mentah dan produk. Dalam kasus tersebut, Kejagung menetapkan 7 tersangka, yakni RS, SDS, YF, AP, kemudian MKR, DW, dan YFJ. Dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah. PT Pertamina Persero menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di sejumlah subholding Pertamina. PT Pertamina Persero memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Laksono mengatakan, Pertamina berkomitmen menyediakan layanan energi untuk menopang kebutuhan harian masyarakat. Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance atau GCG serta peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Fajar mengungkapkan Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance serta peraturan yang berlaku.